Wah, keren-keren banget ya pastinya adik-adik di rumah Iya nih dong. Kak. Itu kira-kira tadi udah dijawab atau belum tuh Kak? Belum. Kayaknya belum ya. Belum ya? Coba diulang lagi yuk Kak Pedro. Ayo, 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Wah, udah pada keren-keren semangat banget ya kayaknya Iya, Kak. adik-adik. Oke, minggu ini ketemu lagi nih sama kakak-kakak kece yang ada di sini tentunya. Tapi takutnya ada yang baru nih ya Kak. Jadi Iya. kita kenalan lagi aja ya. Oke, dari yang kakak ganteng dulu deh. Halo, aku Pedro. Kak Angel. Halo, aku Kavira. Oke, satu lagi nih. Yang di belakang tuh, opa-opa Korea. KW tapi ya. Ada Kanika, Om Carla sama Kaniko. Oke, cukup. Oke, Kak tadi kabarnya udah ditanya belum adik-adik di rumah? Belum deh Kak. Coba tanya ya, Oke. coba Kak tanya kabarnya. Adik-adik, gimana nih kabarnya di rumah? Pasti baik dong, sehat dong, harus Iya, ya Kak? pasti, harus selalu ya. Oke deh. BTW Baswe, kita di sini mau ngapain Kak Pedro? Kita mau muji Tuhan nih Kak. Ya, puji Tuhan tentunya ya, bersama adik-adik semua di rumah. Oke, tapi sebelum mulai kita doa dulu ya Kak? Iya. Oke, boleh deh. Ayo adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan kami boleh datang kembali ke hadirat Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan disenangkan atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, gimana nih Kak Vira? Sebelumnya aku mau nanya dulu deh sama Kak Pedro sama Kak Angel. Apa-apa? Sama adik-adiknya enggak? Iya dong, Oh, sama adik-adik juga? sama Iya. adik-adik di rumah. Oke, apa Kak tuh Kak? Pedro, Kak Angel dan adik-adik di rumah merasa istimewa enggak? Kalau aku sih ngerasa istimewa. Kalau aku ya pastilah Kak. Adik-adik di rumah gimana? Istimewa enggak? Pasti juga dong. Istimewa Kak. juga. Oke. Kenapa coba kalian istimewa? Kalau aku nih Kak ya, karena aku punya Tuhan Yesus Iya. Kak. Kak Angel, kenapa Kak Angel istimewa? Karena aku cantik. Iya, emang cantik. Tapi aku mau kasih tahu sama adik-adik di rumah, kalau kita semua istimewa karena apa? Karena kita berharga di mata Tuhan, Wow. jadi kita Iya. istimewa. Keren. Kayak lagu ini ya Kak, lagu yang mau sekarang kita nyanyiin Iya Kak. nih. Iya. Ah, bakal ada gerakan baru juga. Adik-adik di rumah harus ikutin ya Kak. Iya. Oke, langsung aja kita coba. Oke, Yuk. boleh. Adik-adik siap? Siap dong Siap pastinya. dong, Kak. Oke, musik. Siap Kak. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Yo lagi. Ku istimewa. Sampai bawah. Karena aku miliknya, ku istimewa. Asik. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan Siap jempolnya. istimewa. Asik. Kita ulang lagi Kak. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan apa? Dia katakan Siap. ku istimewa. Sampai bawah ya Kak. Ku istimewa
hatiku dan jadikan Siap jempolnya. istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Keren banget, Kita beri kemuliaan buat Kak. Tuhan. Angel sama Kak Pedro masih semangat kan tentunya? Ya Masih masih dong. dong. Nah, adik-adik yang di rumah pasti masih semangat kan? Nah, kita mau nyanyi lagu kedua, harus lebih heboh, harus lebih antusias, harus lebih semangat. Iya Eh, dong. Nah, musik Kak. Oke, Oke. sambil tepuk tangan ya. Yo, siap bilang kasih. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Dari awal lagi ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Siap tangannya Kak. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, yo sekarang dari awal lagi yo. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Siapa adik-adik tangannya? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lagi lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Stop dulu Kak. Kak Pedro katanya punya game nih. Kayak gimana Kak gamenya? Nih, jadi kita nyanyiinnya harus dari lambat dulu Wah, nih lambat. Kak. Jadi Lambat. lebih indah Oh. dari pelangi. Gitu Oh. Kak. Nanti kita ada versi cepetnya juga Oke. Kak. Berarti ini tantangan buat adik-adik di rumah juga jadi ya? harus sama Harus kayak sama. kita. Oke. Iya. Berarti kita harus siap. Apa-apa dulu Kak? Ini Siap. tangannya Kak. Tangannya dulu Kak. Tangannya. Yuk, Di samping, di samping. dua, Ya. tiga. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh yes. Sekali lagi lebih lambat Kak. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, Lebih indah dari bunga di padang. Versi oh cepatnya Yesusku. Kak. Oke siap. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi bilang. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, Lebih indah dari bunga di padang. oh Yesusku. Bilang, Oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Kita nyanyi lebih sungguh-sungguh buat Tuhan. Kita mau menyembah, kita mau datang sama Tuhan. Gak ada lagi yang main-main. Yuk.
lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Yuk, adik-adik nyanyiin ini dari awal lagi lebih sungguh. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Katakan lebih lagi adik-adik di rumah. Tuhan pasti sanggup. Angkat tangan kalian. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yuk bilang Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yuk, sama-sama adik-adik bilang, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sekali lagi adik-adik bilang, pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, 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 Dia tak Shalom adik-adik. Hai. Wah adik-adik udah gak kerasa ya sekarang udah tahun baru. Kak Erna ucapin selamat hari Natal dan tahun baru 2021. Nah gimana kabarnya adik-adik, sehat semua ya? Nah adik-adik sebelum
Kak Erna mau menyampaikan firman Tuhan, kita akan berdoa sama-sama dulu ya. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau pada saat ini Tuhan kami kembali boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau tetap belajar kepada Engkau Tuhan, sumber kebenaran kami. Biarlah setiap firman yang kami boleh dengar pada pagi hari ini Tuhan, itu boleh menguatkan setiap kami. Walaupun Tuhan kami tahu pada masa-masa sulit ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa hanya Engkau Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang sanggup untuk menolong dan melindungi kami. Biarlah Engkau yang akan memimpin kami supaya kami boleh semakin mengerti dan semakin kami boleh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik, Kak Erna senang banget nih ketemu sama kamu lagi. Ya, kita akan benarkan satu cerita. Nih adik-adik, Kak Erna bawa gambar. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ayo. Wah betul, ini gambar apa ya? Yang di depannya gambar penguin ya. Nah yang di belakangnya gambar apa adik-adik? Betul, yang di belakangnya itu gambar ikan. Ya, ada yang tahu ikan apa nggak adik-adik? Ikan paus ya. Ikan paus gede atau kecil adik-adik? Gede dong ya kalau ikan paus ya. Nah tapi Kak Erna akan menceritakan tentang seorang nabi. Tahu nggak adik-adik? Seorang nabi itu siapa? Zaman dulu adik-adik, kalau nabi itu adalah orang yang dikasih perintah sama Tuhan. Ya, zaman dulu itu seorang nabi itu orang yang dikasih tugas sama Tuhan untuk menyampaikan sesuatu dari Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Kak Erna mau cerita ya tentang seorang bapak atau seorang nabi zaman dulu, namanya Nabi Yunus. Nabi siapa adik-adik? Nabi Yunus. Siapa sih Nabi Yunus itu? Oh iya, Kak Erna aku ingat. Yunus itu adalah seorang nabi yang ditelan ikan paus, betul nggak? Iya. Nah tapi dia nggak mati loh adik-adik ya. Kok bisa sih adik-adik? Ya padahal adik-adik ya, waktu Kak Erna cari di internet, waktu Kak Erna cari di Google ya, kalau ada orang yang ditelan sama ikan paus, itu dia pasti akan mati adik-adik. Nah Bapak Yunus atau Nabi Yunus ini nggak mati, kenapa ya? Nah menarik sekali kan adik-adik. Nah ceritanya begini adik-adik ya. Satu kali firman Tuhan itu datang kepada Nabi Yunus. Tuhan perintahkan kepada Nabi Yunus untuk pergi ke satu kota yang namanya kota Niniwe. Nah dari situ Tuhan minta supaya Nabi Yunus ini dia di sana bersaksi. Ya, dia di sana artinya mengajak orang-orang Niniwe untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali kepada Allah. Kenapa? Karena orang-orang Niniwe itu adik-adik, mereka itu banyak melakukan kejahatan. Yes. Dan kejahatannya itu sudah Tuhan ketahui. Ya, sampai dikatakan dalam firman Tuhan, mereka itu tidak tahu loh adik-adik membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Artinya apa? Perbuatan mereka dianggap benar aja. Padahal mereka melakukan banyak kesalahan, banyak kejahatan atau sesuatu yang mereka lakukan dan itu tidak menyukakan hati Allah. Nah, Bapak Yunus ini adik-adik, dia, ngapain saya ke sana? Apa hubungannya? Tapi kan ingat adik-adik, ini kan perintah Tuhan. Ya, ini tugas dari Tuhan. Kalau tugas dari Tuhan, kita harus melakukannya. Ya. Nah, Nabi Yunus ini dia pergi ke sebuah tempat kapal ya. Nah di situ adik-adik dia bukan pergi ke kota seperti yang Tuhan inginkan, tapi dia beli tiket menuju ke kota lain, ke kota Tarsis. Nah artinya Nabi Yunus ini dia tidak mentaati tugas yang diberikan oleh Tuhan. Nah singkat cerita adik-adik, sepertinya tidak terjadi apa-apa ya. Nah akhirnya Nabi Yunus ini dia naik sebuah kapal ya menuju satu kota yang namanya kota Tarsis.
Dalam perjalanan itu adik-adik, tiba-tiba Tuhan menurunkan angin yang besar. Tuhan menurunkan angin ribut sehingga membuat kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus itu hampir tenggelam. Wah, adik-adik, semua orang-orang ya dalam kapal itu panik. Semua orang-orang di dalam kapal itu mereka ketakutan. Apa yang terjadi? Nah, nahkoda kapal itu adik-adik, dia sangat panik, dia sangat ketakutan, terus dia turun ke dak kapal dan dia lihat ada seorang sedang tidur. Dia bangunin, "Hei, kamu, kenapa kamu tidur enak-enak? Tuh lihat di atas, semua orang takut, semua orang panik. Kok kamu bisa-bisanya tidur? Siapa kamu?" Akhirnya adik-adik, Nabi Yunus ini ditanya sama bapak nahkoda kapal itu. Dia katakan, "Saya ini seorang Ibrani. Seharusnya saya itu nggak ada di kapal ini. Ya, seharusnya saya itu pergi ke kota yang namanya kota Niniwe." Wah, nahkoda kapal itu jadi takut adik-adik. "Apa yang sudah kamu lakukan?" Ya, dia menyuruh Nabi Yunus, "Ayo, kamu berdoa aja deh sama Tuhan kamu. Kamu berdoa sama Allah kamu supaya kita semua diselamatkan. Mungkin Allah kamu mau mendengar doa kamu." Ya, nah dari situ adik-adik, ya Nabi Yunus mengaku, ya kalau dia itu benar-benar seharusnya nggak pergi dengan kapal ini. Terus akhirnya dia meminta kepada orang-orang yang di kapal, kepada nahkoda itu, dia katakan, "Bapak nahkoda ini, apa yang harus aku lakukan?" Ya, karena semua orang takut. Ya, kapal itu hampir tenggelam adik-adik. Ada banyak orang dalam kapal itu. Yunus bilang, "Angkat aku, kemudian lemparkan aku ke dalam laut. Nanti badai ini akan berhenti." Wah, adik-adik, seru banget ya. Yunus berani loh adik-adik menanggung kesalahan dia karena dia nggak taat sama Tuhan. Ya, nah akhirnya Nabi Yunus ini dibuang ke laut. Dia dibuang ke laut dan atas penentuan Tuhan. Ya, adik-adik lihat, ada seekor ikan besar loh adik-adik. Ya, bukan ikan paus ya adik-adik ya. Ingat, Alkitab mencatat tiba-tiba atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Nabi Yunus. Adik-adik, apa yang terjadi? Firman Tuhan mencatat Nabi Yunus ada dalam perut ikan itu berapa hari? Ada yang tahu nggak? Kamu mah pinter ya, 3 hari 3 malam dia ada dalam perut ikan. Bayangin adik-adik, nggak makan mungkin ya. Karena pikirin, Nabi Yunus makan nggak ya? Nabi Yunus gimana? Kamu bisa bayangin nggak adik-adik dalam perut ikan loh? Ya, nah tapi apa yang terjadi adik-adik setelah 3 hari 3 malam? Nabi Yunus ini dia menyesal. Dia katakan, "Tuhan, dalam kesusahan aku, ya Tuhan mendengar aku." Artinya apa? Nabi Yunus tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan sanggup untuk menolong dia. Akhirnya dia menceritakan keluh kesahnya kepada Tuhan. Yunus menyesali perbuatannya adik-adik. Ya, dan sampai akhirnya ya atas penentuan Tuhan kembali. Ya, dan Tuhan berfirman kepada ikan besar itu untuk dia memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Singkat cerita adik-adik, ya akhirnya firman Tuhan datang kembali kepada Nabi Yunus untuk yang kedua kalinya. Dan kemudian Tuhan dengan tugas yang sama, dengan perintah yang sama, dia ingin supaya Yunus memberitakan kabar, ya pesan Tuhan bahwa kota Niniwe itu akan Tuhan hancurkan kalau mereka tidak bertobat adik-adik. Kenapa? Seperti adik Kaira bilang, ya karena kejahatan dari orang-orang Niniwe itu sudah sampai ke telinganya Tuhan dan membuat hati Tuhan sedih. Ya,
Nah, itu sebabnya Yunus dikirim ke sana. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan Tuhan supaya orang-orang Niniwe itu bisa bertobat, bisa berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong mereka semua. Nah, yang kedua ini adik-adik, Nabi Yunus pergi, dia mentaati. Dan apa yang terjadi adik-adik setelah itu? Ya, ketika Nabi Yunus sampai di kota Niniwe. Niniwe itu satu kota yang cukup besar adik-adik. Tapi KRA belum pergi ya. Ini kata firman Tuhan. Katanya 3 hari perjalanan jauhnya loh adik-adik ya. Jadi kota yang jauh, kota yang besar sekali. Ya, tapi Tuhan mau hancurkan itu. Wow adik-adik ya. Tapi saya percaya Tuhan itu punya belas kasihan. Ya, itu sebabnya dia kasih tugas sama Yunus. Pergi ke sana, kasih tahu pesan Tuhan seperti apa supaya orang-orang di kota Niniwe itu bertobat. Nah, yang kedua ini adik-adik, Nabi Yunus melakukan perintah Tuhan. Nabi Yunus melakukan tugas Tuhan. Ya, tugas yang diberikan Tuhan itu dengan baik Yunus lakukan. Dia masuk ke kota, kemudian dia menceritakan. Ya, kemudian dia katakan bahwa dalam beberapa hari lagi kota Niniwe ini akan dihancurkan, akan ditunggang balikan. Nah adik-adik, Nabi Yunus saya nggak tahu seperti apa ya, dia ngomongnya mungkin teriak-teriak ya. Nah tiba-tiba adik-adik, rakyat Niniwe dia berbalik. Dia mendengar pesan daripada Nabi Yunus itu dan mereka melakukan doa puasa. Mereka tidak makan, bahkan bukan hanya mereka loh adik-adik. Ya, mereka punya ternaknya juga nggak boleh makan. Ya, dan itu membuat ya adik-adik belas kasihan Tuhan tuh turun atas kota Niniwe. Adik-adik, ya hari ini kita belajar. Kita tetap percaya sama Tuhan adik-adik. Ya, walaupun kita nggak pernah tahu. Betul nggak? Pandemi ini kapan akan berlalu? Ya tapi kita harus tetap percaya sama Tuhan. Ya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dulu kemarin bahkan sampai hari ini. Adik-adik percaya? Ya, sekalipun dalam pergumulan kita, aduh kakak aku udah nggak lama nih nggak ketemu teman-teman. Aku udah lama nggak main-main. Aku udah macam-macam deh adik-adik. Ya udah banyak keluhan-keluhan dari teman-teman kita. Dari teman-teman kamu adik-adik, termasuk adik-adik yang lagi nonton ini. Ya kamu udah mulai jenuh, kamu udah mulai mungkin kesel di rumah terus, udah mulai boring. Ya mama-mama juga, mama papa juga sama adik-adik. Ya kita gak bisa melakukan banyak hal. Apalagi adik-adik masa-masa sekarang. Ya COVID-nya makin banyak adik-adik. Ya, yang kita berdoa pengen hilang, makin banyak adik-adik. Tapi kita harus tetap percaya. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menolong kita. Kan kita baru merayakan hari Natal kan? Yesus juga datang ke dalam dunia ini kan? Untuk apa adik-adik? Untuk menyelamatkan kita. Untuk apa? Untuk merangkul kita. Untuk menjadi penolong buat kita. Ya, dan bukan hanya itu adik-adik. Yesus juga mati untuk kita. Ya, dia yang tidak berdosa, yang mau menanggung semua hukuman kita. Nah, adik-adik, tetap percaya. Ya, Kak Erna nggak tahu nih apa yang jadi pergumulan kamu. Ya, adik-adik, ya, karena kita nggak ketemu tatap muka, biasanya kan adik-adik cerita ya sama Kak Erna ya. Ya, kok aku gini. Nah, sekarang nggak bisa. Adik-adik bisa cerita sama Tuhan, ya, karena Tuhan akan selalu mendengarkan doa kamu, ya, karena Tuhan akan selalu juga menjawab doa kamu, ya, ketika kamu di dalam pergumulan hidup kamu, ya, tetap percaya. Yunus dipakai oleh Tuhan adik-adik, ya, jangan pernah kita bilang firman Tuhannya ini mah kayaknya nggak enak ya buat saya ya. Disuruh ini, disuruh itu, ya adik-adik ya. Tapi kita mau belajar taat, kita mau belajar tetap percaya adik-adik.
Ya, karena di balik setiap masalah, di balik setiap pergumulan, bahkan di balik pandemi ini, ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan buat kamu dan saya. Oke adik-adik, ya kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan sanggup melepaskan kita adik-adik. Nah, apa yang menjadi kesimpulan hari ini adik-adik? Kita harus tetap percaya. Ya, walaupun mungkin banyak masalah, banyak pergumulan, ya, atau mungkin ada adik yang sakit, ya, berdoa sama Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita. Tuhan akan sanggup untuk menolong kita. Amin ya adik-adik ya. Nah, karena selesai nih sampai di sini adik-adik, ya, kita belajar ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Bertindak tuh apa? Langsung Tuhan akan melakukan adik-adik. Ya, kita berserah, tetap percaya sama Tuhan adik-adik. Ya, karena ajak adik-adik, ayo kita berdoa adik-adik. Ya, khususnya buat bangsa dan negara kita, bahkan untuk seluruh dunia ini, di dunia ini adik-adik. Ya, kalau kamu mau pandemi ini cepat berlalu, ayo sama-sama kita berdoa. Dan kita harus punya hati tetap percaya sama Tuhan adik-adik. Karena di balik setiap peristiwa pasti akan indah pada waktunya. Tuhan lagi bikin sesuatu kita nggak ngerti adik-adik. Ya, tapi satu hal adik-adik harus tetap percaya. Adik-adik harus semakin mengasihi Tuhan. Adik-adik harus menyerahkan kalau punya masalah itu sama Tuhan adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan pernah kecewakan kita. Tuhan tidak akan membuat kita khawatir. Ya, tapi Tuhan akan bertindak. Ingat adik-adik, Tuhan akan bertindak. Ya, Dia akan menurunkan belas kasihannya buat kamu. Dia akan menurunkan belas kasihannya buat adik-adik di rumah, buat papa mama, buat kota Bandung tempat di mana kita tinggal, buat Indonesia, bahkan buat dunia ini adik-adik. Ya. Oke, kita baca sekali lagi ya. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia, ya di sini Tuhan ya adik-adik, Tuhan mana? Tuhan Yesus yang sudah mati buat kamu, ya. Dan Ia akan bertindak. Oke adik-adik, ya kita akan ayat hafalan. Nanti sekali lagi baca, nanti setelah itu kita akan berdoa, ya. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Oke, kita akan berdoa adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau tetap percaya kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang sudah mengasihi kami, Allah yang sudah turun ke dalam dunia ini Tuhan. Kami percaya bahwa kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Engkau akan sanggup menolong kami. Diberkatilah adik-adik kami Tuhan, di dalam mereka saat-saat ini Bapa, khususnya pandemi ini Tuhan, yang entah kapan kami juga tidak tahu apa akan berlalu, tapi kami tetap percaya kepada tuntunan-Mu. Diberkatilah Tuhan untuk Bandung, untuk Indonesia, diberkati juga untuk tim medis ya Tuhan, yang merawat orang-orang yang terkena sakit. Kami berdoa Tuhan, banyak yang sembuh dan sedikit yang sakit. Kami percayakan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kaki dian-Mu ada di Indonesia Tuhan. Diberkati juga negara-negara lain Tuhan yang sama mengalami pandemi seperti ini. Kami berdoa Tuhan turunkan belas kasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik jangan lupa ya, kirimkan video ayat hafalan kamu ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Nah, jangan lupa ya adik-adik. Terima kasih. God bless you. Oke adik-adik, God bless you. Mazmur 33 ayat 18.
Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan senantiasanya. Baik, makasih. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Amin. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan setia-Nya. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Terima kasih. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Amin. God bless you all. Happy Sunday. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Amin. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Amin. 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Amin. Terima kasih. Dadah. Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Terima kasih. God bless you. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. God bless you. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap kasih setia-Nya. Terima kasih. God bless you. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 33 ayat 18.
Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Terima kasih. God bless you. Mazmur 33 ayat 18. Sungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. God bless you. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya.